Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya kira pengantar kita. Kalau ada yang mau ditanggapi, saya persilahkan Pak tentang masalah ini. Masalah waktu penyembelihan, insyaallah. Ya. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya nih Pak. Ayo fadal. Adik, coba adik sini. Binatang yang sifat-sifat binatang yang dikorbankan itu. Iya. Ada terkadang juga ada buka, ada kuping telinganya terbelah. Gimana Coba. sebenarnya yang bisa dikorbankan? Coba buka di syarat-syarat penyembelihan sini. Iya. Ada 5 syarat hewan itu masuk kategori sah untuk dikurbankan. Jadi ada 5 syarat. Pertama, hewan itu adalah miliknya orang yang berkurban secara sah menurut syariat. Jadi jangan potong kambingnya orang, ya, pasti marah. Dan diakui menurut syariat Pak, bukan menurut manusia. Contoh, beli sapi tapi sapi hasil korupsi, itu tidak sah menurut syariat. Beli sapi tapi hasil riba, hasil riba yang kita kumpul, itu tetap ditolak. Ya, beli sapi tapi hasil judi, hasil patolotoloi, hasil suap, hasil sogok, dan semua cara yang tidak benar menurut syariat. Kalaupun memiliki sapi seperti sapi nacuri, sama hukumnya Pak, ditolak. Ya, ditolak. Kenapa? Ini dalilnya dia. Ini innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi mari kita cari Pak, memang harta yang paling bersih, paling sesuai standar syariat kita dapat rezeki itu. Ya, dan tentu Allah tahu itu Pak. Ya, ini satu, karena ada hadis Imam Muslim Pak. Kalau ada orang begini, mat'amahu haram, makanannya haram. Ya, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa guzziya bil haram, sumber rezekinya itu haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mau diterima? Itu ditolak. Nah, kita masuk yang kedua Pak. Syarat hewan yang disembeli itu harus dari jenis yang ditentukan. Jadi dia masuk onta, sapi, kambing, dan kibas. Onta, sapi, kambing, kibas sepupunya ini. Ya. Ayam tidak masuk, onta kelinci tidak masuk, ya, bebek tidak masuk. Kerbau diperselisihkan, kuda tidak masuk. Ya. Yang ketiga, syaratnya Pak, mencapai umur. Sampai umurnya dari binatang tadi itu, onta, sapi, kambing, kibas, itu meskipun sesuai jenisnya, tapi perhatikan umurnya Pak. Ini dalilnya ini. Jadi tidak boleh la tasbahu illa musinna. Bagaimana itu musinnanya ini Pak? Onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Cuma ini sedikit repot Pak, karena tidak ada akte kelahirannya. Tidak ada akte kelahiran, jadi butuh ilmu tersendiri. Yang keempat, hewan kurban itu seperti yang Bapak tanyakan tadi, tidak cacat menurut syariat. Ya, tidak cacat. Ada 4 cacatnya di sini. Ya, ada 4 cacat. Yang pertama adalah arba'u la tazuzu fil adahi. Ada 4 cacat tidak boleh dijadikan hewan kurban. 1, al-aura ubayin awaruha.
Ya, mana itu? Matanya buta sebelah. Jadi kurban itu Pak, hewan nilai utamanya ada pada mata. Ya, kalau buta sebelah, apalagi buta dua-dua, jelas tidak boleh. Yang kedua di sini wal kasirul lati la tungki, tidak ada dagingnya. Ya, sangin tulan ji, berarti kurus. Tidak boleh Pak, karena orang mau bagi daging, bukan mau bagi tulang. Yang ketiga adalah al-arja'u bayin, pincang sepotong, pincang satu. Apalagi kalau dua kakinya patah, tidak bisa. Ya. Kecuali Pak, kalau ada hewan itu dari kampung, dari daerah misalnya, sempurna kakinya, tapi pas mau turun di ikhtiar semangat dulu dilihat kota, nah langsung lompat, itu mami dia punya kesalahan. Tetap dilanjutkan. Tetap bisa Pak, bisa. Iya bisa, karena ya itu sapinya tadi cacat karena musibah, bukan karena kita. Allah sudah tahu, oh punya niat sempurna, tapi ini seperti dalam perjalanan baku tanduk itu hewan di atas mobil, sampai dia buta matanya, itu boleh juga insyaallah. Yang ketiga di sini wal maridatu bayin, sakit Pak. Jadi hewan yang sakit dalam artian kentara itu Pak, sakitnya dilihat dari matanya, dilihat dari, yang saya kira dokter hewan itu paling tahu ini. 4 ini Pak, tidak boleh. Jadi kakinya, matanya, dagingnya, dan sehatnya. Nah, adapun ini seperti ini Pak, yang ya. Oh ini kalau seperti telinganya Pak, tidak ada masalah. Kalau telinganya robek, lubang, terpotong, itu tidak ada masalah. Atau putus, tanduknya tercabuk, atau lambat berjalan, atau ekornya, ini sah, cuma makruh saja. Jadi kalau mau ukur sahnya, itu saja yang 4 tadi. Kalau yang lain-lainnya itu cuma makruh. Yang paling bagus jangan ada yang cacat di sini, itu lebih bagus. Tapi seandainya telinga, ekor, tanduk, itu sah, cuma tidak sempurna, atau dengan kata lain makruh Pak. Seperti itu ya. Dan terakhir di sini tentu disembeli pada waktunya tadi. Itu syarat, disembeli pada waktunya oleh orang yang berhak menyembeli. Jadi 5 ya, ukuran hewan itu bisa diperhitungkan untuk bisa menjadi sah Pak. 5 ya. Milik sendiri, masuk jenis daftar, tidak cacat, cocok umurnya, dan tidak ada cacatnya pada waktunya disembeli. Seperti itu Pak ya. Nah, jazakallahu khair. Ya. Silakan Pak, kalau bagi yang mau membaca lengkap tuntunan ini, kami sudah tuliskan, kami sudah bukukan dalam sebuah tulisan yang insyaallah kalau Bapak mau tambahkan referensinya, insyaallah bisa ya, kami sudah siapkan.